logistik terkait dengan pengelolaan inventory, persediaan. Nah, oke, pertama sedikit konsep ya. Jadi di dalam usaha ya, kecil besar, nah itu pasti ada inventory atau persediaan. Nah, biasanya inventory ini pada fisik ya, produk berarti. Nah, itu industri manufaktur dan perdagangan. Nah, pada industri manufaktur ya, inventory itu ada 4 secara garis besar ya, ada 4 macam. Ini bahan baku, barang dalam proses produksi, kemudian barang jadi, sama bahan pembantu. Bahan pembantu ini adalah bahan lainnya ya, di samping bahan utama. Ya. Kemudian persediaan untuk barang dagangan. Nah, itu biasanya pada toko ya, toko-toko besar, agen gitu ya. Nah, itu masuk kepada persediaan barang dagangan. Mengelola inventory dalam logistik ya, itu penting sekali karena ada uang yang besar di situ ya, ditanamkan, diinvestasikan gitu. Sehingga diperlukan suatu pengelolaan yang baik ya. Nah, pengelolaan pada industri manufaktur ya, inventorinya itu lebih rumit ya dibandingkan pada eh, usaha dagang karena lebih kompleks begitu. Banyak keterkaitan dengan bagian departemen lain. Itu kalau di industri manufaktur, pengelolaan di persediaannya ya. Kalau di bagian persediaan di dagang itu relatif cepat perputarannya. Nah, ada model ya pengelolaan persediaan yang biasanya digunakan umumnya ya. Pertama namanya economic order quantity. Ini pada prinsip operasional 2 ya. Ini nggak salah sudah diajarkan. Nanti kita coba perdalam lagi. Kemudian macam yang kedua namanya just in time. Model persediaan just in time atau tepat waktu ya kalau bahasa Indonesianya. Oke, bedanya apa antara dua model ini? Pada umumnya kalau modelnya EOQ, Economic Order Quantity, itu apabila pemasok ya, supplier itu diposisikan sebagai pesaing ya. Dan ini sering kenyataannya seperti itu ya. Pasokan atau pemasok atau supplier itu kita nyari yang paling murah. Nah, posisinya berarti sebagai pesaing. Nah, ini model EOQ lazim digunakan. Kalau misalnya partner suppliernya itu sebagai partner yang memang setia begitu, konsisten ya, terus begitu, maka model JIT atau just in time ini yang lazim digunakan. Nah, ini perbedaannya itu. Nah, sekarang kita fokuskan coba pelajari model economic order quantity ya untuk mengelola persediaan terkait dengan kegiatan logistik. Tadi ada 4, jadi ini kita coba masuk di di manufaktur ya, industri manufakturnya. Ya, ada bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi ya. Nah, untuk menilai ya persediaan kita, nah, ini ada eh, semacam metrik ya. Kalau dalam bahasanya metrik itu adalah suatu ukuran, suatu pengukuran itu ya, metrik. Nah, metrik persediaan atau perhitungan persediaan atau inventory, nah, sebagai misalnya bahan baku ya, bahan baku ini kan salah satu ya, bahan baku adalah salah satu persediaan. Sebagai contoh misalnya kita mau menghitung ya perputaran bahan baku. Nah, posisinya misalnya sebagai bahan baku ya, sebagai bahan baku. Nah, maka ya kita harus tahu informasi bahan bakunya apa. Nah, dalam proses produksi itu kemudian dibagi dengan rata-ratanya, ya, rata-rata persediaan bahan baku.
Nah, ini pada posisi bahan baku. Kalau barang dalam proses, artinya bahan baku yang sudah diproses ya, dalam proses produksi, berarti rata-rata persediaan dalam proses produksi ini sebagai pembagi dari harga pokok produksi. Harga pokok produksi berarti biaya-biaya dalam produksi tersebut, begitu ya. Nah, bedanya apa dengan barang yang sudah jadi? Nah, barang sudah jadi di sini harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya berarti sudah ditambahkan dengan margin keuntungan, margin profit. Begitu. Bedanya di situ. Juga dibagi dengan persediaan barang jadi. Kalau di sini kan persediaan barang dalam proses. Nah, bedanya itu. Dan seterusnya, kalau barang dagangan otomatis ya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan berarti biaya-biaya plus sudah dengan margin ya, margin keuntungan atau profit. Rata-rata persediaan barang dagangan. Itu perputarannya. Nah, kita coba detailkan ya. Nah, jadi ada metrik ya. Metrik kalau dalam bahasa lainnya adalah alat ukur ya. Nah, metrik persediaan atau inventory. Dalam bahasanya nanti di apa di logistik dan supply chain itu ada istilah metrik. Metrik itu maksudnya adalah suatu alat ukur ya, metrik. Jadi supaya tidak asing ya, istilahnya metrik itu adalah suatu alat ukur. Nah, di sini metriknya untuk yang umum ya, yang populer digunakan tadi tingkat perputaran persediaan. Jadi inventory persediaan kita itu tingkat perputarannya berapa cepat atau berapa lambat gitu ya. Ya. Inventory turnover rate ya, tingkat perputaran persediaan. Seberapa cepat produk atau barang itu mengalir ya relatif terhadap jumlah rata-rata yang tersimpan sebagai persediaan. Nah, ini bisa kita ukur secara tiap produk ya atau secara keseluruhan agregat. Nah, ya. Nah, bila kita ukur secara keseluruhan agregat itu akan mudah kalau kita gunakan nilai uangnya begitu. Kalau kita gunakan per produk susah. Karena apa? Karena kalau keseluruhan itu kan bisa jadi produknya itu beda macam ya. Nah, kalau kita mengukur ya perputaran secara keseluruhan, kita gunakan suatu nilai uang, gitu, tingkat perputarannya. Dan secara agregat itu biasanya dalam satuan tahun ya, atau yang waktu yang lebih luas, gitu. Agregat ya, agregat 1 tahun ya. Nah, misalnya ada perusahaan dengan macam produknya ada 150 jenis ya. Kalau kita ukur secara individu ya bisa, cuma kan ribet gitu ya. Nah, ini ini boleh didetailkan ya, 150 jenis produk itu diukur sendiri-sendiri. Nah, kita mau menghitung secara agregat keseluruhan. Nah, ini nilai persediaannya contohnya 3 miliar ya. 3 miliar dalam 1 tahun. Kemudian ada nilai penjualan. Nah, ada nilai penjualan. Nilai penjualannya itu 40 miliar. Nah, nilai penjualan otomatis berarti ada selisih margin profit ya. Margin profitnya 25%. Nah, sehingga nilai nilai persediaannya artinya barangnya sendiri ya. Nah, berarti 25% dari 40 miliar ini kan 10 ya, 10%. Nah, artinya nilai bersih barangnya atau persediaannya adalah 30 miliar ya. Nah, tingkat perputarannya ya kita bagi ya 30 miliar ini kita bagi dengan 3 miliar. Gitu. Miliar di sini adalah rata-rata ya, rata-rata persediaan. Gitu. Rata-rata persediaan artinya disediakan 3 miliar habis beli lagi gitu ya. 3 miliar habis beli lagi periode selanjutnya. Nah, itu 10 kali. 10 kali, 10 frekuensinya dalam setahun ya. Nah, di sini
berarti perputarannya ada 10 kali dalam setahun, ya. Inventory turnover rate-nya itu 10 kali. Ini metrik pertama atau alat ukur pertama kita memahami baik atau jeleknya persediaan. Pertama, yakni inventory turnover atau tingkat perputaran persediaan. Nah, pada contoh di sini dalam setahun perputarannya ada 10 kali begitu. Contoh sederhananya seperti ini. Oke, alat ukur yang kedua ya atau metrik persediaan yang kedua itu namanya inventory days supply ya. Atau tingkat pasokan persediaan per hari. Jadi dalam satu hari itu dibutuhkan berapa persediaannya gitu ya. Jadi dalam satu hari itu berapa yang dibutuhkan persediaan barangnya. Nah, contohnya misalnya rata-rata persediaan tadi ya 3 miliar per tahun. Jadi belinya ibaratnya begitu ya, persediaan itu sejumlah senilai 3 miliar. Nah, oke, nah, nilai persediaan dalam satu tahun ya 30 miliar kan tadi ya. Artinya ya ada 10 kali kita harus menyediakan ya atau frekuensinya 10 kali kita beli begitu. Nah, kemudian kita cek ya dalam satu tahun operasinya itu 300 hari ya. 300 hari gitu. Nah, maka di sini nilai persediaan yang digunakan ya dalam satu hari itu berapa? Nah, ya kan ya 30 miliar ini dalam satu tahun dibagi 300 hari atau sekitar 0,1 miliar. Artinya dalam satu hari itu persediaan barang yang dibutuhkan digunakan adalah 0,1 miliar. Ya, begitu. 0,1 miliar. Nah, kemudian inventory days of supply atau rata-rata persediaan ya dibagi dengan penggunaan per hari ini 0,1 miliar. Nah, ya. Jadi kita kan mau menghitung berapa hari ya. Nah, ini kan tingkat pasokan persediaan per hari. Artinya ini dalam rupiah ini itu persediaannya itu habis berapa hari gitu. Artinya dari jumlah ya. Jumlahnya tadi kan sekitar ini ya 3 miliar dibagi dengan miliar di sini adalah dalam satu tahun ya. Terus dalam satu tahun ada 300 hari. Nah, artinya dalam satu hari itu rupiah yang dikeluarkan untuk persediaan adalah sebesar 0,1 miliar ya. Nah, 0,1 miliar. Ini kita bisa cek berapa hari, berarti ya 3 miliar kita bagi 0,1 miliar sebanyak 30 hari. Artinya rata-rata jumlah hari ya perusahaan bisa beroperasi dengan adanya persediaan itu adalah 30 hari gitu. Ya. Jadi inventory days supply atau tingkat pasokan persediaan per hari ini menunjukkan bahwa persediaan yang ada ya itu bisa untuk bertahan usaha produksi itu berapa hari gitu. Nah, dalam contoh di sini 30 hari. Jadi persediaan itu akan habis dalam 30 hari. Artinya kalau tidak ada pembelian lagi maka ya nggak beroperasi gitu. Nah, ini untuk mengukur tingkat pasokan persediaan per hari. Alat ukur yang ketiga, nah, untuk persediaan namanya fill rate. Fill rate. Nah, fill rate ini nilai persentase jumlah item yang tersedia ketika diminta oleh pelanggan. Artinya begini, misalnya ada 10 item ya. 10 item yang diminta pelanggan. Nah, kemudian kita lihat persediaan kita itu adanya cuma misalnya 7 item. 7
yang diminta 10 item. Nah, adanya cuma 7. Nah, artinya fill rate kita adalah 7 dibagi 10 dikalikan 100% begitu. Ya sekitar 70% fill rate-nya. Nah, di sini ini namanya fill rate gitu. Nah, semakin mendekati 100% maka menunjukkan ukuran persediaan kita semakin baik. Ini tiga metrik ini ya yang pertama harus kita ketahui terkait dengan persediaan atau inventory. Kemudian di dalam inventory ya, di dalam inventory itu ada faktor ya, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, dalam persediaan bahan baku ya, inventory bahan baku, volume penjualan. Jadi sangat terkait ya, bahan baku yang kita sediakan itu terkait dengan jumlah penjualannya. Itu harus diestimasi ya. Makanya nanti di dalam mungkin ya model sistem manufaktur ya itu ada model peramalannya untuk mengestimasi permintaan penjualan sehingga kita lakukan produksi dan kita pesan bahan baku gitu ya. Nah, kemudian ini volume penjualan tentunya harus ini mungkin berbeda ya volume penjualan sama produksi. Nah, tentunya harus kita lakukan estimasi ya, forecasting begitu ya, model forecasting ramalan. Nah, kemudian baru kita detailkan di bahan bakunya begitu ya. Nah, ini harus kita ketahui, kita pertimbangkan di sini. Kemudian lagi yang perlu diperhatikan adalah biaya pembelian, order ya, order cost. Atau kalau kata lainnya setup ya, setup cost atau order cost itu sama. Kemudian biaya penyimpanan ya, biaya penyimpanan atau holding cost. Nah, ini istilah yang harus diketahui ya supaya tidak bingung apa itu holding cost, apa order cost begitu ya. Setup cost. Holding cost ini kata lainnya juga ada namanya carrying ya, carrying cost. Carrying cost Inggris ya. Jadi biar tidak carrying cost ya. Ini ya, salah ya. Nah, carrying cost. Carrying cost. Kemudian harga dari unitnya, bahan bakunya atau unit cost ya. Nah, kalau terkait biaya, kita menghitung biaya persediaan. Ini 3 hal ini penting ya, agar kita cek, kita ketahui biaya order, biaya simpan, biaya unitnya, ya, unit pembelian barangnya. Ya, ini ya. Holding cost itu bisa disebut carrying cost atau storage cost ya. Gitu. Ini istilah ya. Kemudian biaya pesanan atau order ya, atau setup atau procurement kata lainnya ya, kata lainnya. Nah, ini dua unsur biaya ya utama. Oke. Nah, biaya pesanan itu kalau didetilkan ya ini ya, ada biaya proses pemesanan, biaya pengiriman pemesanan ya, penerimaan. Nah, ini detailnya ya. Secara umum, secara utama yakni biaya pesanan atau order cost dan biaya penyimpanan atau holding atau storage itu ya, carrying cost. Ini secara detail. Ini diperjelas ya supaya apa supaya tahu di sini biaya penyimpanan itu apa saja detailnya. Silakan dipelajari lebih dalam sendiri ya. Ini. Oke, kemudian EOQ. Nah, ini model EOQ. Model EOQ tadi itu lazimnya tadi sebelumnya sudah disampaikan digunakan untuk supplier pasokan apabila diposisikan memang kita antara kita punya banyak supplier pemasok. Memilih yang paling ekonomis, paling murah lah. Murah tetapi sesuai dengan keinginan kualitas maupun jenis barangnya ya.
Nah, ini kita lazim gunakan model EOG ya. Jadi EOG di sini nanti kita akan mendapatkan suatu nilai jumlah ya atau volume pembelian yang paling ekonomis untuk satu kali beli. Jadi setiap kali beli ya itu yang paling ekonomis jumlahnya berapa gitu. Di samping jumlah otomatis nanti kita juga akan tahu nilai rupiah ya, nilai rupiahnya berapa. Kali beli yang paling ekonomis. Ekonomis itu kan murah dan sesuai. Sesuainya adalah sesuai kebutuhan, gitu, kebutuhan kita. Oke, itu EOG nanti. Utamanya dapat nilai itu, nilai jumlah atau volume. Nah, untuk memahami konsep EOG ya, contoh sederhananya ya. Nah, di sini misalnya kebutuhan 1 tahun. Jadi kita memang menghitungnya berdasarkan secara agregat 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena 1 tahun itu ukuran keseluruhan bulan. Nah, 1 tahun misalnya 15.000 ton. Ya. Nah, dari hasil perhitungan EOG, ya, kita dapatkan pembelian yang paling ekonomis itu 1.000 ton. Nah, ya 1.000 ton. Jadi selama 1 tahun kita akan membeli sebanyak 15 kali, gitu. Setiap pembelian sebanyak 1.000 ton. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi nanti 1.000 ton ini kita hitung, gitu. Kita hitung apa hasilnya ini seperti ini. Jadi dalam EOG nanti ya kita menghitungnya itu memperhatikan biaya persediaan. Biaya persediaan pertama yang harus kita ketahui pertama tadi biaya pesan atau setup ya. Nanti harus kita ketahui apa saja. Nah, ini ada contohnya di sini ya. Kemudian biaya penyimpanan atau holding atau carrying ya atau storage cost. Nah, ini harus kita ketahui. Kemudian yang ketiga biaya terkait dengan unit cost ya, unit cost gitu. Nah, ini harus kita ketahui. Kemudian kita masuk ke rumus EOG. Rumus EOG di sini sederhananya seperti ini. Itu melambangkan nilai pembelian yang optimal EOG-nya. Akar dari 2P. P di sini biaya persiapan atau order begitu ya. Setiap kali pesan biayanya berapa. R di sini adalah jumlah ya kebutuhan dalam satu periode. Biasanya 1 tahun. Periodenya biasanya 1 tahun di sini. Jadi kita menghitungnya agregat 1 tahun biasanya. Ya R. C di sini adalah biaya penyimpanan per unit ya. Ini per unit. Per unit. Gitu. Nah, sehingga kita dapatkan ya jumlah barang sekali pesan gitu yang ekonomis berapa gitu ya. Kenapa kok dibagi dengan C biaya penyimpanan? Karena ini terkait juga dengan tempat yang kita mau simpan. Kalau kita mau beli barang ya kita kan harus berpikir tempatnya. Nah, maka biaya simpan ini penting sebagai pembagi. Artinya yang ekonomis itu kan bukan hanya dari sifat nilai rupiah ya, tetapi juga kecocokan ya tempatnya, terus kemudian barangnya itu dibutuhkan berapa. Nah, begitu. Jadi rumus EOG di sini sebagai apa? Sebagai landasan untuk mengelola merencanakan persediaan yang ekonomis begitu. Ya. Untuk notasi di sini terkadang agak beda-beda ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting kalian harus dipahami secara logika begitu kalau ya. P ini kan biaya pesan ya. R ini jumlah barang dalam 1 tahun yang dipesan dalam satu periode ya. Nah, kalau misalnya periodenya semester atau kuartal ya juga boleh ya. Tapi akan menggambarkan keseluruhan kalau periodenya 1 tahun. Kemudian C di sini biaya simpan per unit. Kemudian di sini juga harus diketahui bahwa model EOG di sini ya
dengan asumsi itu konstan ya. Konstan mulai dari permintaannya relatif konstan, mulai dari harga dari barang yang mau dibeli ataupun harga barang kita yang mau dijual itu konstan. Jadi situasinya relatif stabil gitu ya, relatif stabil. Kemudian di sini dari supplier itu selalu bisa memenuhi setiap permintaan kita. Artinya sekali beli kita misalnya 10 ya. Nah, artinya suppliernya itu juga mampu memenuhi 10 gitu. Tidak ada kekurangan. Nah, kalau ada kekurangan bahan maka ya atau back order ya maka EOG di sini kurang cocok kita gunakan. Ya, ini penting untuk asumsi dari model EOG. Mau menghitung EOG. Jadi jumlah sekali pembelian itu berapa yang ekonomis ya. Nah, kita harus punya informasi pertama jumlah kebutuhan dalam 1 tahun itu berapa. Nah, contohnya di sini misalnya kebutuhannya 300.000 sak semen. Ini perusahaan semen ya. Nah, kemudian kita harus tahu informasi harga per unit dari semen itu berapa. Nah, ini ya. Kemudian biaya pesan atau biaya order sekali pesan berapa. Nah, ini harus kita hitung ya. Nah, kemudian biaya simpan per unitnya. Nah, sak ya. Ini sekian. Maka kita akan dapatkan jumlah jumlah barang sekali pesan yang paling ekonomis berapa jumlahnya. Ini kita masukkan. Ini 2 kali biaya. Nah, sekali pesan biayanya 200.000 dikalikan jumlah barangnya yang diinginkan selama 1 tahun 300.000. Kemudian dibagi dengan biaya simpan 40. Nah, didapatkan nilai jumlahnya 54 sekian ribu. Artinya sekali kita beli itu jumlahnya sekian 54.772 ya. Nah, ini setara dengan nilai rupiah dikalikan per saknya 29.000. Jadi sekali beli itu nilai rupiahnya sekitar 1,5 miliar. 1,588 gitu. Itu yang paling ekonomis. Artinya yang paling ekonomis di sini jumlah di sini adalah nilai rupiahnya paling rendah gitu. Paling rendah, paling optimal. Kalau saya gambarkan kan nah, seperti ini ya. Jadi tujuannya EOG itu adalah kita ingin mendapatkan jumlah barang yang paling ekonomis. Yang paling ekonomis itu dasarnya memang dari pengeluaran biaya. Pertama biaya holding. Holding itu penyimpanan tadi ya. Ini kalau semakin banyak barangnya maka biayanya kan akan semakin tambah. Nah, ini kan kuantiti ya, kuantiti sumbu X itu kalau semakin banyak maka barang biayanya akan semakin tinggi di sini. Nah, tetapi untuk biaya pesan setup ya, biaya pesan itu setup atau cost ya, itu semakin banyak maka akan semakin sedikit ya biayanya begitu. Jadi ada kebalikan. Holding versus setup atau holding ini penyimpanan, pemesanan biayanya itu saling berkebalikan. Nah, titik temu, titik potong di sini. Nah, disinilah yang paling ekonomis, paling rendah ya, paling rendah. Nah, ini kalau ditambah, ini kan ditambah ya. Ini ditambah ini sama dengan ini, sama dengan biru ya. Nah, di sini titik potong di sini ini ditambah sama dengan di sini. Ini total cost-nya yang paling kecil begitu. Nah, paling kecil itu pada jumlah barang berapa? Nah, pada jumlah barang di sini. Nah, inilah EOG-nya atau Q-nya ya. Nah, ini yang kita hitung. Kita hitung. Oke. Nah,
untuk pertama awal-awal ini ya kita belajar secara manual dulu ya, secara angka dulu supaya tahu konsepnya, Nanti masuk kepada tadi saya tunjukkan di sini. Nah, ini ya. Jadi tujuannya itu EUGI itu mendapatkan total cost yang paling ekonomis. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua di sini di samping nilai EUGI yang paling ekonomis, nah, dalam 1 tahun itu berapa kali kita beli, gitu ya. Frekuensinya berapa kali. Nah, ini di sini berarti setelah kita dapatkan EUGI-nya ya. Nah, EUGI-nya seperti ini ya. Rumusnya kan tetap sama. Sekali beli kita sebanyak 22.361 unit. Ini berapa kali kita beli ya? Berarti ya kita tinggal bagi ya. Kalau dalam 1 tahun itu kebutuhannya 500.000 ya kita bagi 500.000 dibagi nya di sini. Nah, sebanyak 22 kali. Kita belinya 22 kali. Nah, ini perencanaannya. Perencanaannya dalam 1 tahun kita beli 22 kali. Dan tiap pembelian sebanyak 22361 ya. 22361. Contoh lagi. Ini sudah ya frekuensi pembelian bersama ya. Lompat. Oke, kemudian penting ya, yang lain yang perlu diperhatikan adalah pemesanan ulang. Ya, pemesanan ulang. Dalam bahasa lainnya reorder point. Kira-kira pada jumlah berapa ya kita harus beli lagi untuk periode selanjutnya. Begitu. Nah, itu kita harus tahu pertama waktu tunggu atau waktu lead time ya. Kalau dalam bahasanya lead time. Nah, itu dikalikan tingkat penggunaan. Nah, nanti akan ketemu titik pemesanan ulang ya. Reorder point itu titik pemesanan ulang. Nah, itu nanti akan kita ketahui dari lead time, waktu tunggu dikalikan tingkat penggunaan dari barang itu. Kemudian lagi yang penting untuk kita pahami adalah terkait dengan safety stock. Safety stock ini adalah stok pengaman ya. Nah, ini dibutuhkan apabila ya untuk jaga-jaga apabila tingkat penjualan itu ada perubahan naik misalnya begitu ya, atau ada keterlambatan produksi ya. Artinya produksinya itu ada masalah, mungkin mesinnya ataupun pegawainya yang berkurang dan lain sebagainya ya, atau karena keterlambatan bahan baku. Di sini safety stock di sini dibutuhkan. Jadi persediaan inventory dengan safety stock itu ada ya. Nah, jadi apabila EOG yang kita bilang sebelumnya belum ada safety stocknya ya. Nah, maka di sini coba kita gabungkan dengan safety stock. Ini untuk tadi kondisi-kondisi yang ketika ada perubahan ya, keterlambatan produksi, keterlambatan pengiriman dari supplier. Nah, safety stock ini kita menentukannya itu bisa dari pertama pengalaman ya, dari pengalaman atau kita lakukan estimasi pendugaan ya, dan kemudian juga terkait dengan biaya. Nah, faktor lainnya terkait dengan keterlambatan. Nah, keterlambatan di sini juga menentukan jumlah safety stocknya berapa. Biaya juga menentukan besaran safety stock. Contohnya, kalau misalnya ada diskon, nah, terkadang ada diskon itu memangkas biaya ya, nah, sehingga jumlah safety stock itu bisa bertambah. Gitu. Jadi besarnya safety stock itu dipengaruhi oleh hal ini. Ya, menentukan safety stock ini sederhananya begini ya. Kita lihat penggunaan perharinya berapa, begitu. Kemudian kira-kira keterlambatan. Ini makanya harus ada informasi keterlambatannya itu berapa lama, begitu. Dari kebiasaan ya.
Kadang makanya keterlambatan di sini memang harus diidentifikasi. Kalau misalnya keterlambatannya 10 hari ya, maka safety stocknya kita kalikan. Kebutuhan perharinya dikalikan keterlambatan. Ya, nah, ini hampir sama ya. Jadi contohnya ini hampir sama. Nah, ini lompati saja pemesanan ulang, nanti silakan dibaca ini ya. Oke, kita masuk ini ya, ngitung biaya. Jadi biaya dari persediaan atau inventory. Biaya dari persediaan atau inventory itu yang saya sebutkan, ada total biaya penyimpanan ya. Kemudian ada total biaya pemesanan. Nah, kemudian kalau kita menyertakan safety stock ya, kalau menyertakan ya, maka ya ada tambahan biaya safety stock atau pengaman ya. Jadi stok pengaman. Kalau ada, memang kita mau menambahkan safety stock karena tadi kondisi ada keterlambatan dan lain sebagainya. Pertama, kita coba pahami ya biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan di sini adalah biaya dari holding ya. Holding kan penyimpanan tadi, biaya penyimpanan per unit ya. Biaya penyimpanan per unit ya, kalikan rata-rata dari persediaan. Nah, di sini rata persediaan. Sebagai contoh ya, di sini biaya simpan atau holding, biaya simpan di sini ya. Contohnya di sini ya. Ini tadi contohnya ya. Biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan di sini kita dapatkannya kan memang secara detail harus dihitung ya. Nah, misalnya biaya penyimpanan ini 2% dari harga beli. Ya, 2% dari harga beli begitu. Nah, harga belinya 5 misalnya ya. Nah, berarti 2% kali 5 itu biaya penyimpanan dari contoh ini ya. Gitu. Nah, total biaya penyimpanan berarti biaya penyimpanan per unit kalikan rata-rata persediaan begitu. Rata-rata persediaan itu didapatkan dari nilai EOQ-nya ini, ya kan? Nilai EOQ di sini dibagi dua, begitu. Dibagi dua. Jadi kalau dalam gambar di sini ya, nah, EOQ-nya kan sekian ya, nah, sekian ya. Ini ya, EOQ-nya ini total EOQ ini kan sekian ya, sebesar 16,32 unit ya. Nah, berarti rata-rata persediaannya setengahnya, 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 setengah dari 16 ini. Nah, itu rata-rata persediaan. I dibagi 2. Gitu. Nah, itu total biaya untuk penyimpanan ya. Nah, ini Q-nya kan ini 510 di sini kita dapatkan dari sini. Nah, ini ya Q ya. Oke, biaya penyimpanan kita dapatkan sekian. Kemudian biaya pesan. Biaya pesan di sini order cost begitu ya. Atau setup cost istilahnya. Adalah ini jumlah apa biaya unit di satu unitnya berapa rupiah, berapa harganya begitu ya. Ini dikalikan dengan pemesanannya. Jadi jumlah di sini adalah jumlah dari kebutuhan ya 1 tahun begitu bagi dengan Q-nya begitu ya, Q-nya. Nah, di sini didapatkan sekian. Jadi 2.600.000 itu adalah kebutuhan
kebutuhan selama 1 tahun. Ya, ini ya. Nah, ini kebutuhannya 2,6 juta dalam 1 tahun ya. Oke. Kemudian kali beli tadi itu EOG-nya sebanyak 510 kilogram. Oke, ya. Jadi biaya pesan ini artinya sebenarnya sekali pesan. Ini kan sekali pesan ya. Sekali pesan 5.000. Nah, terus dikalikan berapa kali atau berapa frekuensi pembelian kan begitu. Maksudnya begitu ya. Nah, di sini untuk frekuensinya sebanyak 5, ini ya 5, berapa kali. Artinya ya sekali pesannya 5.000 dikalikan 5,09 kali ya. Nah, maka total biaya pesannya sekian. Sederhananya begitu. Jadi dalam 1 tahun misalnya kita mau pesan itu 5 kali kan begitu. Nah, berarti biaya pesannya ya 5 kali dikalikan sekali pesan biayanya berapa. Ini di sini 5.000. Itu biaya pesan. Biaya safety stock. Nah, safety stock di sini adalah biaya stok pengaman ya. Nah, artinya di sini ini terkait dengan biaya simpan ya. CP tadi biaya simpan. 2% dari harga produk ya. Nah, biaya simpannya ini ya. Biaya simpannya ini biaya simpan dikalikan jumlah safety stoknya. Nah, safety stoknya di sini 50.000. Kita 50.000 itu stoknya ya, safety stock. Nah, ya kan? Persediaan pengaman safety stock 50.000 ya. Nah, tadi 50.000 atau stok pengaman ini kan didapatkan dari mana? Didapatkan dari jumlah barang yang dibutuhkan selama keterlambatan itu kan begitu. Keterlambatannya berapa lama misalnya, kira-kira penggunaannya itu dalam kurun waktu terlambat itu berapa gitu kan. Jadi pada contoh di sini stok pengamannya 50.000 ya. Nah, maka didapatkan biaya untuk stok pengaman ya, biaya simpan, ini biaya simpan ya, dikalikan jumlah stok pengaman. Nah, maka di sini biaya safety stock, ya stok pengaman. Nah, sehingga total biaya persediaan, total inventory cost ya, ini ya biaya simpan ditambah biaya pemesanan ditambah biaya safety stock. Kalau ada safety stocknya kita tentukan ya sekian. Nah, untuk ini grafik yang saya sebut tadi ya. Misalnya sebagai contoh begini. EOG-nya adalah 510 ya, 510. Tadi dari hitung-hitungan 510 ya EOG. Nah, kemudian safety stocknya ada 50.000. Maka totalnya adalah angka berapa? Jadi pada angka berapa? Pada angka 100.000. Nah, 100.000 itu didapat dari mana? 100.000 itu adalah ini pemesanan dalam 1 tahun ya. Nah, pemesanan ulang. Pemesanan ulang di sini adalah waktu pengiriman. Nah, waktu pengiriman di sini lead time ya, waktu tunggu sebanyak 2 minggu. 2 minggu. Artinya kita pesan kemudian barang datang itu selama 2 minggu ya. Nah, terus kemudian penggunaan dalam 1 hari ya. Dalam 1 hari itu adalah 50.000 ya. Nah, dalam contoh ini dalam per minggu ya. Artinya ya penggunaan per minggu 50.000. Nah, maka titik pemesanan ulang artinya 2 kali 50.000, 100.000. Nah, artinya barang kalau kita tinggal
100.000, maka kita harus pesan lagi. Jadi reorder point atau pemesanan ulang itu penting diketahui. Dapatnya dari mana? Lead time, waktu tunggu dikalikan tingkat penggunaan. Kalau misalnya satuannya minggu, waktu tunggunya 2 minggu ya, maka penggunaan per minggunya berapa? Penggunaan per minggu di sini berarti jumlah kebutuhan 1 tahun, ini 1 tahun ya, 2.600.000 ini bagi minggu dalam 1 tahun, minggunya kan 52 sekitar itu ya. Nah, maka dalam minggu kebutuhannya 50.000 ya. Oke, itu ya. Saya harap cukup paham ya. Oke. Nah, itu titik pemesanan ulang itu penting untuk diketahui. Nah, di sini titik pemesanan ulang berarti ini 100.000 di sini ya. Ini kita harus pesan lagi. Ya, kenapa? Karena dalam 2 minggu, ini minggu ke-9, minggu 10 barangnya sudah habis begitu. Ya, barangnya sudah habis. Nah, kemudian karena ada yang namanya karena mungkin ada keterlambatan sehingga ini bisa sebagai pengaman supaya tidak ini sebagai gambaran cara untuk menentukan safety stock dan menentukan jumlah yang paling ekonomis ya. Kemudian kalau misalnya ada tawaran dari supplier, kalau misalnya belinya sebanyak 650.000 setiap kali beli ya, maka ongkos kirim ya, berarti biaya pesan ya, termasuk biaya pemesanan itu ada diskon ya, ada diskon sebanyak 3.500 misalnya ya. Nah, ini tawaran baru. Kita mau membandingkan mana yang menguntungkan. Kalau misalnya belinya sekali beli 650.000, tawaran dari perusahaan suppliernya, kita dapat diskon pengiriman, biaya pengiriman 3.500. Nah, hitungan kita tadi EOG-nya sekali pesan, sekali beli kan 510 ya, 510. 510 hitungan EOG. Nah, maka kalau demikian kasus seperti ini mana yang lebih menguntungkan? Nah, ini perlu kita hitung ulang. Sebagai contoh ya. Ini kalau kita menggunakan pemesanan sekali pesan 650.000 ya. Nah, di sini 650.000, maka pertama biaya penyimpanan ya. Ini penyimpanan ya, ini carrying cost itu biaya penyimpanan. Biaya penyimpanannya adalah di sini sekali pesan tadi ya 650.000 dua, ini rata-rata persediaan ya. Nah, biaya kosnya penyimpanan tetap sama. Nah, maka total biaya penyimpanan sekian. Kemudian total biaya pesan. Nah, biaya pesannya tadi ya tetap ya. Total biaya pesannya tetap ya. Nah, di sini harganya sekian ya, ketemu sekian ya. Nah, terus ini biaya dari safety stock tetap ya. Nah, jadi ini total dari biaya untuk kalau misalnya sekali pesan 650.000. Kita bandingkan di sini ya. Nah, kalau menggunakan sekali pesan 510 ya, biayanya sekian. Biaya total ya, total persediaan. Kalau kita gunakan sekali pesan 650.000, maka biaya persediaan menjadi sekian. Nah, ini bisa menjadi pilihan opsi ya. Nah, berarti yang di sini bisa menjadi opsi tawaran dari perusahaan pasokan supplier tadi untuk dipertimbangkan ya. Apakah sekali pesannya sebanyak 650.000 begitu kita gunakan ya. Kalau yang pertama di sini adalah kita menentukan sendiri begitu. Ketika kondisinya nggak ada, saya anggap di sini yang di sini adalah
suatu diskon atau promosi mungkin ya di sini ya. Sehingga tawaran ini perlu kita cek. Kalau total biaya persediaannya lebih rendah dari perhitungan EOG kita, ya enggak apa-apa gitu. Kita ambil ya. Kemudian kita cek lagi berapa kali frekuensinya. Ini penting karena berapa kali frekuensi ini akan terkait pula dengan biaya ini ya, biaya pesan gitu. Ini 4 kali, ternyata tentunya lebih rendah. Oke, baik, awal dari hitung-hitungan ya. Supaya apa? Pertama, secara dasar hitungan dan konsep logikanya itu tahu. Nah, ada yang kedua ini nanti dibantu dengan POMQM ya. POMQM saya sebutkan di sini. Makanya nanti kalau mau mempelajari lebih dalam, penting ya inventory itu. Pertama dasarnya ini konsepnya ini silakan dibaca, dihitung, dipelajari ya, baru nanti masuk di sini. Tadi sudah kita coba pelajari, saya harapkan di sini baru nanti sebagai tugas pertama ya. Ini modul sebenarnya mudah ya, tinggal kita klik keluar gitu ya. Di dalam modul POMQM ada modul inventory. Modulnya harus kita pilih inventory ya. Inventory. Oke ya. Nah, ini berarti kita sudah pilih modul inventory. Kemudian banyak contoh ya, sampel open, masuk open ya. Nah, kemudian masuk C, saya dari awal ya C. Nah, di sini cari yang program file ada isinya POMQM. Masuk, terus cari yang foldernya POMQM di sini. Ya, pilih example. Nah, di sini adalah contoh-contoh untuk EOQ, begitu. Nah, di sini EOQ itu ini lebih lengkap ya, lebih lengkap. Yang kita pelajari di awal tadi dasar ya EOQ, itu lebih lengkap. Ada yang namanya production ya. Jadi di modul di sini lengkap disampaikan. Makanya ini pertama ikuti saja modul di sini ya. Nah, misalnya di sini ya ada penjelasan. Di samping model dasar ya untuk EOQ, ya ini juga ada model EOQ untuk production quantity ya, EPQ ya, economic production quantity ya, itu juga nanti ada quantity diskon. Bagaimana kalau misalnya ada diskon, model ordernya yang ekonomik itu bagaimana kalau ada diskon kan ya, misalnya memainkan diskon dari pas pemasok atau supplier. Kemudian ada lagi model namanya ABC analysis ya. Jadi begini, di persediaan kita barangnya itu kan macam-macam, jenisnya macam-macam. Di situ ada barang dengan nilai rupiah yang besar ya, ada yang sedang, ada yang kecil nilainya. Di sini ABC analisis itu mengurutkan gitu. Dari persediaan barang kita mana yang nilainya besar, sedang dan kecil. Maka di POMQM di sini itu sebagai alat bantu ya, software. Itu bisa kita analisis ya. Jadi pertama yang perlu kita pahami ya, ini kan demand rate, tingkat permintaan. Di sini ya tadi misalnya permintaannya dalam 1 tahun itu berapa ya, gitu. Kemudian setup atau ordering cost atau biaya pesan ya, atau biaya setupnya. Tadi ya sama ya, ada unsur biaya ya, biaya setup atau order. Kemudian ada lagi biaya cost, holding cost atau biaya simpan ya, berapa. Kemudian days per year. Di sini ada tambahan karena kita mau menghitung dalam 1 tahun ya ini ya. Jadi hari dalam satu tunggu, lead time. Ini penting dimasukkan di sini ya. Lead time hari. Artinya pesan sampai datang itu 5 hari. Ini ada di sini. Oke, kemudian setelah kita isikan, ini model yang dasar ya untuk Yogi, kita solve. Oke, kita dapatkan di sini. Di sini
jumlah ya, jumlah EOQ barang didapatkan 500 di sini. Ini nilai rupiahnya, itu lebih lengkap ya, lebih lengkap. Kemudian ada titik pemesanan ulang, reorder poinnya sebanyak 4 unit. Artinya kalau barangnya tinggal 4 unit harus pesan, harus beli lagi ya. Nah, ini sekali beli sebanyak 500 unit dengan nilai rupiah sekian. Anggap saja rupiah ini ya. Gitu. Nah, ini informasinya. Informasi yang kita dapatkan. Oke, nah, di sini ada penghitungan dengan menggunakan reorder point di sini atau tanpa. Kalau saya lebih suka yang lengkap ya, dengan reorder point. Gitu. Oke, nah ini solusi. Kalau gambarnya, jadi di sini juga didapatkan gambarnya tadi yang saya sebut. Nah, jadi ini lagi tipenya, model EOQ. Ini model persediaan ya. Akan dikerjakan. Jadi ikuti saja. Jadi tujuannya adalah menampilkan output, terus kemudian diulas sedikit ya, begitu. Nanti ditulis apa laporannya di Word ya, di Word ya, gitu. Copy paste ini bisa ya di copy paste, tinggal copy misalnya, copy grab begitu ya, atau outputnya di sini juga bisa ya, tinggal di mungkin di copy begitu ya, copy tabel begitu ya, dan sebagainya. Nah, oke, nah ini contoh yang pertama. Ini kemudian lagi inventory dengan production. Tinggal diikuti saja ya. Datanya sudah ada di sini. Kalian tinggal mengikuti saja di modulnya itu, terus kemudian dikasih penjelasan. Oke, solve ya. Nah ini. Nah, dari output di sini bisa disampaikan, misalnya tadi ini. Nah, produksi yang paling ekonomis sebanyak berapa, kan begitu di sini ya. Nah ini ya, dengan total costnya sekian. Ini total costnya ya, ini sebanyak sekian. Unit ya, unit costnya, ini total costnya. Oke baik, ini juga ya ada quantity diskon ya, quantity diskon sampai ABC analisis ini saja ya, sampai ABC analisis. ABC analisis. Sampai di sini, sampai ada 4 ya. Sampai di sini tugasnya ya. Bisa analisis itu ada beberapa item ya. Ada beberapa item di mana item tersebut ada jumlahnya, ada unit price-nya. Nah, kira-kira nanti didapatkan pengelompokan. Jadi apa ya? Nah, ini ABC analisis. Nah, ini. Jadi ada kelompok A, B sama C. Maksudnya begitu. Kelompok A di sini adalah kelompok paling atas di mana nilainya paling tinggi. Begitu. Nilainya paling tinggi. Kelompok B itu kelompok yang kedua, item berapa, ya kan? Kelompok C itu kelompok yang ketiga, itemnya berapa, ya. Tentunya kelompok A paling besar nilainya ya. Nah, ini adalah bisa analisis dan ini penting. Kalau misalnya barangnya banyak ya, maka ya otomatis akan membantu mengelompokkan barang, artinya merawat barang.